Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswiku sekalian. Alhamdulillah, saya sekarang akan membuat sebuah resume dari perkuliahan kita selama 1 semester untuk mata kuliah filsafat Islam. Sangat menyenangkan belajar bersama kalian untuk mata kuliah filsafat Islam ini. Dan saya ingin menyampaikan pada kalian, filsafat Islam itu adalah sesuatu yang memang lebih dekat pada pandangan dunia Islam, pandangan dunia tauhid, dan kemudian bukan semata-mata sebuah pencaplokan dari filsafat orang-orang Yunani begitu. Walaupun pasti orang Yunani memberi pengaruh, tetapi filsafat Islam sendiri kemudian mampu menggali aspek-aspek dasar yang justru bertitik tolak baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasul begitu ya. Kemudian saya juga akan menyampaikan beberapa filosof Muslim. Seperti kita ketahui bahwa tradisi berfilsafat di dalam Islam itu dimulai oleh Al-Kindi, seorang berkebangsaan Arab dari Kindah, Yaman ya. Kemudian setelah Al-Kindi ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, kemudian ada Ibnu Rus begitu ya, ada Imam Ghazali, ada Suhrawardi Al-Maktul, sampai nanti mencapai masa puncaknya itu pada Mulla Sadra begitu, salah seorang filosof dari tanah Parsi ya, atau dari Persia begitu. Kita ketahui bahwa Al-Kindi ini adalah orang yang melakukan penerjemahan karya-karya filsafat pada tahap yang sangat awal begitu ya. Salah satu pemikiran filsafatnya adalah terkait bahwa posisi filsafat yang paling tinggi itu ketika dia berbicara tentang hal-hal yang sifatnya mutlak dari keberadaan Allah begitu ya. Ini adalah butir-butir pemikirannya. Dan kemudian disusul dengan Al-Farabi. Al-Farabi itu lebih menekankan pada teori salah satunya adalah teori tentang negara di dalam karyanya Al-Madinatul Fadilah. Kemudian juga Ibnu Sina itu adalah seorang dokter, tetapi juga pada sisi lain adalah seorang filosof besar. Dan Ibnu Sina mengaitkan pemikirannya kemudian dengan akal ke-10 ya, akal aktif begitu. Akal aktif yang itu bisa dicapai oleh seseorang yang dia kemudian dalam posisi seperti para filosof itulah ya, atau para spiritualis gitu, yang bisa menghubungkan dia terhadap Allah gitu kan. Banyak sekali renungan-renungan pemikirannya. Kemudian ada Imam Ghazali begitu ya. Imam Ghazali memberikan kritik terhadap siapa? Memberikan kritik terhadap bangunan pandangan filsafat dari baik Al-Farabi maupun Ibnu Sina, yang menurut Imam Ghazali itu sudah banyak terpengaruh oleh para filosof Yunani begitu. Imam Ghazali memberikan kritik terhadap pandangan filsafat ini terkait dengan 3 hal begitu ya. Yang pertama itu adalah apakah Allah itu mengetahui hal yang juz'iyat atau yang kulliyat gitu, keseluruhan atau perbagian begitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kebangkitan itu apakah jasmani atau rohani saja gitu kan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang sangat mendasar. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu kemudian satu lagi pertanyaan yang sangat mendasar begitu ya. Allah itu qadim atau hadis begitu. Alam itu qadim atau hadis begitu ya. Alam itu sesuatu yang kekal atau sesuatu yang baru begitu. Kalian nanti bisa lebih jauh lagi mempelajari masalah ini ya. Kemudian dan sebagian dari pemikiran yang dikritisi oleh Imam Ghazali itu ada pada pemikiran
seperti Al-Farabi misalnya atau Ibnu Sina begitu ya. Ini secara sepintas saja. Ibnu Sina dengan Al-Farabi di dalam tradisi filsafat Islam dikatakan bahwa mereka itu adalah pendukung pandangan rasionalis Islam atau peripatetisme Islam. Sementara ada tokoh lain begitu ya, Suhrawardi Al-Maktul. Suhrawardi Al-Maktul ini dikatakan bahwa penganut aliran iluminasi dalam tradisi filsafat Islam ya. Iluminasi itu mendasarkan diri pada aspek intuisi. Masuk di situ kalau dalam tradisi sufi itu masuk zauq begitu ya. Zauq kaum sufi itu adalah bagian absah dari cara untuk mendapatkan filsafat dalam tradisi filsafat Islam begitu. Dan kemudian ada mula sadra nanti yang mencoba mensintesakan antara pandangan-pandangan rasional filosofis dengan pandangan-pandangan zauqiyah begitu, sehingga melahirkan sebuah tradisi irfan di dalam filsafat Islam begitu ya. Nah, sumbangan dari pemikiran filsafat Islam ini sangat besar bagi kemajuan dunia, termasuk bagi Barat sendiri, karena dulu murid-murid Barat itu seperti misalnya saja Ibnu Rushd begitu ya, punya murid Musa bin Maimun, seorang Yahudi begitu, dan Musa bin Maimun inilah yang kemudian membawa filsafat Islam itu ke kehidupan orang-orang Barat begitu, sehingga di Barat kemudian dulu dikenal ada kelompok yang dikatakan sebagai Arusdiyin al-Latiniyin, pengikut Ibnu Rushd di dunia Barat begitu. Nanti kalian bisa eksplor lagi, bisa pelajari lebih luas. Itu resum saya begitu ya untuk perkuliahan selama 1 semester ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.